program studi teknologi laboratorium medik tingkat 2B. Di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas parasitologi yang diberikan. Ya, di sini saya mendapat materi tentang Trichuris trichiura. Nah, kita masuk kepada materinya. Untuk habitat dari Trichuris trichiura sendiri itu hidup di usus besar. Itu pada bagian anteriornya cacing dewasa ditemukan tertanam di mukosa usus besar, sedangkan posterior ditemukan tergantung di lumen. Nah, untuk morfologi cacing ini sendiri, cacing jantan dewasa memiliki panjang 30 sampai 45 mm, sedangkan betina memiliki panjang sekitar 40 sampai 50 mm. Cacing menyerupai cambuk dengan bagian anterior tipis dan seperti benang, dan bagian posterior tebal serta berdaging. Untuk bagian anterior yang mengandung esofagus tertanam dalam kosa. Nah, untuk posterior sendiri itu mengandung usus dan organ reproduksi. Ujung posterior laki-laki digulung ventrali, sedangkan pada perempuan itu lurus dan bulat. Cacing memiliki umur 5-10 tahun. Telurnya itu berbentuk barel, berukuran panjang 50 mikrometer, dengan colokan bipolar yang mengandung sel telur yang tidak disegmentasi ketika dilewatkan dalam tinja. Nah, untuk warna cacing ini sendiri itu warnanya coklat karena noda empidu. Oke, kita lanjut kepada selanjutnya, itu untuk siklus hidup daripada cacing ini. Nah, yang pertama itu telur dari cacing ini dikeluarkan bersamaan dengan feses pada orang yang terinfeksi. Kemudian di dalam tanah itu telur berkembang menjadi sel tahap 2. Dan yang ketiga itu mengalami pembelahan lanjutan masih dalam tanah. Dan yang keempat, manusia mendapat infeksi dengan menelan telur, misalnya memakan sayuran atau buah-buahan yang tidak dicuci terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu setelah masuk ke dalam tubuh manusia, telur menetas menjadi larva di usus. Nah, larva matang menjadi dewasa dalam waktu sekitar 2-3 bulan di usus besar. Cacing betina itu menghasilkan telur yang nanti akan dilewatkan kembali dalam tinja manusia. Nah, untuk siklus hidupnya akan berputar terus sampai tidak akan berhenti. Nah, untuk inangnya itu adalah manusia, sementara hospes perantaranya itu tidak diperlukan. Nah, kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu patogenesis. Untuk infeksi dengan Trichuris trichiura atau biasa disebut trichuriasis biasanya asimptomatik, kecuali pada infeksi berat. Darah dapat merembes keluar di lokasi lampiran bagian anterior cacing. Ini bukan pengumpulan darah seperti cacing tambang. Pada infeksi berat dan kronis, anemia defensi besi dapat berkembang. Penyumbatan mekanisme lumen usus buntu oleh cacing dewasa dapat menyebabkan radang usus buntu akut. Cacing dapat ditemukan bahkan sampai ke rekum pada infeksi berat. Pada Trichuris dysentery syndrome atau biasa disebut TDS, ada infeksi kolon berat yang menyebabkan diare mukosa, dysentery, lopas rectum, dan anemia defensi besi dan tokojaret. Anak-anak dengan terinfeksi Trichuris trichiura memiliki keterbelakangan pertumbuhan dan gangguan perkembangan mental serta fungsi kognitif. Nah, untuk mendiagnosis cacing Trichuris trichiura sendiri itu terdapat 2 jenis. Yang pertama itu pemeriksaan mikroskop dengan mendeteksi telur dari feses yang dikeluarkan, dan yang kedua itu sigmoidoskopi. Sigmoidoskopi ini berguna dalam infeksi parah karena cacing ditemukan di rektum. Nah, untuk pencegahannya sendiri itu yang pertama itu pembuangan feses pada tempat yang tepat, kemudian cuci buah-buahan dan sayuran sebelum dikonsumsi. Yang ketiga itu kebersihan pribadi, dan yang keempat itu pengobatan untuk orang yang terinfeksi.
Nah, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau sesuatu yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.